Pagi itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Seperti sebuah pertanda, matahari yang biasanya menyinari dunia dengan cahayanya yang hangat, kini tampak terhalang oleh sesuatu. Sebuah gerhana matahari total, sesuatu yang sangat jarang terjadi di bulan Ramadan, tepat di tengah-tengah umat muslim menjalankan ibadah puasa. Bagi Zain, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan masa kuliahnya, kejadian ini adalah hal yang aneh dan membingungkan. Zain duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang perlahan berubah menjadi hitam. Ia melihat sekumpulan orang di sekitar masjid, berdiri dalam kebingungannya, seolah-olah menanti sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena alam. Gerhana ini tak hanya menarik perhatian para ilmuwan, tetapi juga memicu berbagai spekulasi di kalangan umat muslim. Apakah ini pertanda besar? Pikir Zain. Ia tidak tahu mengapa, tetapi entah mengapa perasaan gelisah itu mulai muncul dalam dirinya. Ia mendengar bisik-bisik di antara para jemaah. Ada yang mengatakan bahwa gerhana ini adalah tanda kedatangan Imam Mahdi yang telah lama dinanti. Tapi, apakah itu benar? Apakah Allah memberi petunjuk lewat kejadian ini? Sambil merenung, Zain teringat akan percakapan dengan sahabatnya Faisal beberapa hari sebelumnya. Faisal yang sangat tertarik pada sejarah Islam selalu berbicara tentang tanda-tanda besar yang akan muncul sebelum akhir zaman. Ia pernah berkata, ada sebuah ramalan dalam hadis yang mengatakan bahwa gerhana akan terjadi di tengah bulan Ramadan sebagai salah satu tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Faisal bahkan menunjukkan kepada Zain sebuah kitab kuno yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Imam Mahdi. Kembali ke balkon rumah, Zain melihat langit yang semakin gelap. Angin bertiup kencang, seolah memberikan rasa ketegangan yang semakin menyelimuti suasana. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini tampak sepi. Orang-orang mulai berdoa, memanjatkan doa yang dalam di tengah-tengah keheningan yang aneh. Beberapa jemaah memasuki masjid, sementara yang lainnya hanya berdiri, melotot menatap langit yang semakin gelap. Zain memutuskan untuk keluar dari rumah, melangkah menuju masjid terdekat. Ia ingin mencari jawaban. Rasa ingin tahunya tentang peristiwa ini semakin besar. Ia mendengar percakapan antara beberapa orang di masjid, berbicara tentang fenomena langit ini, dan kemungkinan bahwa gerhana ini merupakan pertanda penting. Namun di dalam hatinya, Zain merasa ada kekosongan. Jawaban apa yang ia cari? Apakah gerhana ini benar-benar tanda kedatangan Imam Mahdi? Ataukah hanya kebetulan belaka? Gumam Zain pada dirinya sendiri. Hari itu, langit yang gelap dan penuh ketegangan seolah memaksanya untuk merenung lebih dalam. Sebagai seorang pemuda yang tidak begitu mendalami masalah agama, Zain merasa bingung. Ada perasaan cemas yang ia tidak bisa jelaskan. Namun ada pula rasa ingin tahu yang mendalam untuk mengetahui kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, gerhana itu perlahan mulai berakhir. Matahari kembali muncul, namun kali ini rasanya berbeda. Zain merasa ada perubahan di dalam dirinya. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan pencariannya. Pencarian untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apakah gerhana ini benar-benar petunjuk dari Tuhan. Dengan langkah pasti, Zain kembali melangkah menuju masjid, di mana perbincangan semakin hangat dan suara doa semakin terdengar. Di dalam hatinya, Zain tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan misteri ini berlarut-larut. Ia harus mencari jawaban, apapun yang terjadi. Setelah kejadian gerhana yang membingungkan itu, Zain merasakan perasaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Selama beberapa hari setelahnya, suasana di kota terasa berubah. Tidak hanya langit yang seakan memberikan tanda, tetapi juga banyak peristiwa aneh yang muncul seakan saling berkaitan. Tanda-tanda yang mengganggu dan menggugah hati yang tak bisa diabaikan begitu saja. Hari-hari Zain semakin dipenuhi dengan kebingungan. Di masjid, pembicaraan mengenai gerhana dan kemungkinan kedatangan Imam Mahdi semakin sering terdengar. Beberapa orang bahkan sudah memulai untuk memperdalam ibadah mereka, mengharapkan tanda yang lebih jelas sebagai pertanda kedatangan sang pemimpin yang dinanti. Pada malam hari, ketika Zain sedang berjalan pulang dari masjid, sebuah peristiwa aneh terjadi.
Di kejauhan, ia melihat cahaya terang yang menyilaukan di langit. Bukan cahaya bintang atau bulan, tetapi seperti kilatan petir yang tidak berhenti. Cahaya itu bergerak cepat, seolah melintasi langit dalam kecepatan yang tak wajar. Zain terhenti, sejenak, menatapnya dengan penuh keheranan. Hatinya berdebar. Apakah ini salah satu tanda? Pikir Zain dalam hati. Ia merasa ada yang aneh dengan fenomena ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa orang yang melihatnya mulai berbisik-bisik, ada yang berdoa, dan ada yang menyatakan bahwa ini adalah tanda yang harus diperhatikan dengan seksama. Keesokan harinya, Zain kembali ke masjid. Tanda-tanda tersebut semakin banyak dibicarakan. Sebagian besar orang mulai mengaitkannya dengan hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa sebelum kedatangan Imam Mahdi akan ada tanda-tanda besar yang menyertainya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa saat ini, dunia sedang berada di ambang kiamat, dan gerhana serta peristiwa-peristiwa aneh ini adalah salah satu petunjuknya. Namun, Zain merasakan ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar tanda-tanda fisik ini. Sesuatu yang lebih menggugah hati. Dalam hatinya, ia merasa seolah-olah ada panggilan dari dalam dirinya, yang membuatnya bertanya lebih dalam tentang makna hidup, tujuan, dan keimanan. Pagi itu, saat sedang duduk di beranda masjid, Zain mendengar percakapan seorang lelaki tua yang duduk di dekatnya. Lelaki itu berkata dengan suara tenang, namun penuh makna. Tanda-tanda yang muncul bukan hanya dari langit. Kadang, tanda-tanda yang lebih besar datang dari dalam hati kita sendiri. Terkadang, kita hanya perlu menunggu dengan sabar, merenung, dan melihat sekeliling kita dengan mata yang terbuka. Kata-kata itu membuat Zain terhenyak. Ia merasa seolah-olah ada suara dari dalam dirinya yang berbicara lebih keras, mengingatkannya untuk lebih sabar, lebih mendalam dalam menjalani hidup dan mencari kebenaran. Gerhana, cahaya yang aneh, dan semua peristiwa ini seakan menjadi isyarat untuk Zain untuk lebih introspeksi, lebih merenung, dan mencari tahu apa yang sesungguhnya Tuhan ingin sampaikan melalui semua ini. Hari-hari berikutnya, Zain mulai berusaha lebih fokus pada doa dan ibadahnya. Ia merasa semakin yakin bahwa mungkin memang saatnya bagi dunia untuk menghadapi perubahan besar. Dan mungkin perubahan itu bermula dari dalam diri setiap individu. Tanda-tanda yang muncul di luar sana adalah pengingat untuk memperkuat iman, untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Zain mulai menyadari bahwa mungkin jawabannya bukan hanya terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi lebih pada apa yang ada dalam hati setiap orang. Sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam, yang akan membawanya pada pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan, tentang kedatangan Imam Mahdi, dan tentang apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan kiamat yang pasti datang. Hari demi hari, Zain merasa semakin terganggu dengan rasa penasaran yang terus berkembang di dalam hatinya. Sejak peristiwa gerhana yang misterius, banyak orang di masjid dan di sekitarnya mulai memperbincangkan hal yang sama. Mereka berbicara tentang kedatangan Imam Mahdi, sosok yang dipercaya oleh umat Islam sebagai pemimpin yang akan datang menjelang kiamat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di dunia. Namun, apa yang membuat Zain semakin penasaran adalah berbagai siri-siri atau tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, yang kemungkinan besar menjadi petunjuk akan kedatangannya. Zain mulai mencari-cari literatur dan membaca lebih banyak tentang Imam Mahdi. Dalam beberapa kitab dan riwayat, disebutkan beberapa tanda besar yang akan muncul sebelum kedatangan sang imam. Salah satunya adalah gerhana yang terjadi pada bulan Ramadan. Tanda ini membuat Zain semakin terperangah. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa semua yang terjadi belakangan ini mungkin bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang mengarah ke sebuah titik kulminasi, dan Zain merasakan dirinya berada di dalamnya. Beberapa malam setelahnya, Zain duduk di teras rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya kembali mengarah pada hadits-hadits yang pernah ia baca. Dikatakan bahwa, di antara tanda-tanda besar sebelum kedatangan Imam Mahdi adalah munculnya konflik besar, ketidakadilan yang merajalela, dan kekacauan di seluruh dunia. Beberapa hari lalu, ia mendengar berita mengenai kerusuhan yang terjadi di beberapa negara, serta meningkatnya ketegangan sosial yang terjadi hampir di setiap
Penjuru dunia. Apa yang terjadi seolah menjadi bagian dari serangkaian peristiwa yang sesuai dengan tanda-tanda tersebut. Pikirannya semakin dalam, dan ia teringat pada seorang guru tua di masjid yang sempat memberi wejangan beberapa waktu lalu. Sang guru berkata, Imam Mahdi bukan hanya akan datang dengan kekuatan besar dan penuh kemuliaan. Dia akan datang saat umat manusia berada dalam kondisi yang sangat buruk, ketika ketidakadilan merajalela, ketika manusia lupa pada Tuhan dan pada diri mereka sendiri. Zain terhenyak. Apakah ini saatnya? Apakah dunia memang berada dalam ambang pergeseran besar, menuju sesuatu yang lebih agung? Tanpa sadar, ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk lebih banyak belajar tentang perjalanan spiritual ini. Pada malam hari, Zain duduk di sudut kamar, memandangi buku-buku yang baru saja dibacanya. Salah satu hadis yang membuat hatinya bergetar adalah tentang sebuah suara besar yang terdengar di seluruh dunia, yang memberitahu bahwa Imam Mahdi telah muncul. Suara itu akan memanggil umat Islam untuk bersatu dan mengikuti petunjuk yang diberikan. Zain berdoa dalam hatinya, memohon petunjuk dari Allah agar ia dapat memahami lebih dalam tentang makna kedatangan sang imam. Hari-hari berlalu dan semakin banyak orang yang berbicara tentang Imam Mahdi. Namun tidak hanya di masjid saja. Di luar sana, di berbagai media sosial, banyak orang yang mulai membagikan pandangan mereka tentang kedatangan sang imam. Beberapa di antaranya memposting tentang tanda-tanda yang mereka anggap sebagai isyarat, seperti kejadian-kejadian langka di langit, perubahan alam yang tidak biasa, bahkan pertanda-pertanda kecil yang sering dianggap sebagai kebetulan oleh sebagian orang. Namun Zain tidak bisa begitu saja mengabaikan semua itu. Apakah mungkin ini semua adalah serangkaian pertanda yang sedang Allah tunjukkan untuk mempersiapkan umat manusia menyambut sang pemimpin? Zain mulai merasa bahwa pencarian ini bukan hanya tentang mencari tahu lebih banyak mengenai Imam Mahdi, tetapi juga tentang menemukan jalan hidup yang lebih mulia dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam dirinya, Zain mulai merasakan kehadiran Allah yang semakin nyata, dan bahwa tanda-tanda ini mungkin lebih dari sekedar fenomena duniawi. Ini adalah panggilan untuk bersiap, untuk menyadari bahwa kedatangan sang imam bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang kesadaran spiritual yang lebih mendalam. Dengan tekad yang semakin bulat, Zain berjanji pada dirinya untuk terus menelusuri setiap petunjuk dan tanda yang ada, tidak hanya di luar sana, tetapi juga di dalam hatinya. Ia tahu bahwa di tengah kebingungannya ini, satu hal yang pasti, kebenaran itu pasti akan datang, dan ia ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Pagi itu, Zain terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun ia merasa ada yang mendalam menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang tengah berlangsung di dunia. Perasaan itu begitu kuat setelah ia melihat fenomena alam yang terjadi beberapa hari yang lalu. Gerhana yang menggantungkan pertanyaan besar di benaknya. Zain meraih kitab yang biasa ia baca. Kitab-kitab yang berisi tentang tanda-tanda akhir, zaman dan kedatangan Imam Mahdi. Sebuah pertanyaan kembali terngiang di benaknya. Apakah ini benar-benar saatnya? Ia menatap langit pagi yang cerah, merasakan ketenangan yang terasa sangat kontras dengan kegelisahannya dalam mencari jawaban. Seperti sebuah panggilan yang memintanya untuk membuka mata lebih lebar, mencari lebih dalam, dan menyelami kebenaran yang telah lama terpendam. Hari-hari berlalu dengan Zain yang semakin tekun membaca dan merenung. Ia menemui berbagai orang yang berbicara tentang Imam Mahdi, tentang tanda-tanda yang sudah mulai bermunculan. Ada banyak yang mengatakan bahwa gerhana yang terjadi pada pertengahan Ramadan adalah salah satu dari banyak pertanda yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Namun, Zain merasa ada sesuatu yang lebih mendalam lagi. Sebuah petunjuk yang lebih kuat sedang menuntunnya untuk terus mencari. Suatu malam, Zain bertemu dengan seorang ulama yang sudah lama ia kenal. Di sebuah sudut masjid yang tenang, mereka berbicara panjang lebar tentang tanda-tanda akhir zaman. Ulama tersebut berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi, gerhana, yang berlangsung pada malam-malam terakhir Ramadan, tepat pada malam Lailatul Qadar. Zain merasa terhentak. Semua yang ia rasakan dan pertanyakan selama ini, seolah mulai menemukan jawaban. Gerhana ini bukan hanya fenomena langit,
kata ulama itu dengan suara yang dalam. Ini adalah tanda besar dari Allah, sebuah isyarat bahwa waktu kedatangan Imam Mahdi semakin dekat. Zain merasa seakan-akan dunia terdiam sejenak. Sebuah kebenaran yang begitu dalam dan menembus hatinya. Selama ini, ia hanya mendengar tentang Imam Mahdi, tentang pertanda yang akan datang sebelum kedatangannya. Namun kali ini, semuanya terasa begitu nyata. Seolah-olah ia sudah dipersiapkan untuk menjadi saksi hidup dari sebuah peristiwa besar yang akan mengubah arah dunia. Keesokan harinya, Zain memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Ia merasa perlu untuk menyepi, merenung, dan benar-benar mendalami apa yang baru saja ia dengar. Di tengah pegunungan yang sepi, Zain duduk termenung, menghadap langit yang mulai gelap. Ia merasa semakin dekat dengan sebuah kebenaran yang terasa sangat akrab, seperti sebuah panggilan jiwa yang menguatkan. Ketika malam tiba, ia kembali membuka kitab yang ada di tangannya, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi. Ia tidak hanya membaca dengan mata, tetapi juga dengan hati. Zain ingin memahami lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan tanda-tanda akhir zaman yang sebenarnya. Ia ingin tahu bagaimana cara umat bisa mempersiapkan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, agar tidak tertinggal dalam perjalanan menuju kedatangan sang imam. Dalam kesunyian malam yang menenangkan, Zain merasakan kedamaian yang luar biasa. Pikirannya tidak lagi ragu, hatinya tidak lagi bimbang. Ia merasa ada satu hal yang pasti. Kedatangan Imam Mahdi bukan sekadar sebuah ramalan, tetapi sebuah kenyataan yang harus disambut dengan penuh kesadaran dan kesiapan. Zain sadar bahwa jalan menuju kebenaran yang terungkap tidak selalu mudah, tetapi ia siap menempuhnya dengan penuh keyakinan. Saat itulah, Zain berjanji dalam hatinya untuk terus mencari, untuk terus mengingatkan dirinya, dan orang lain akan tanda-tanda yang semakin jelas, dan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang kedatangan Imam Mahdi. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa kebenaran itu akan terbuka dengan sendirinya, dan ia, sebagai bagian dari umat, harus menjalani peranannya dengan penuh keikhlasan. Malam Ramadan itu, Zain merasakan sesuatu yang berbeda. Sebelumnya, ia hanya menghabiskan waktu dengan doa dan istighfar. Namun malam itu ada ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan. Angin malam yang lembut berhembus melalui jendela masjid, menerpa wajahnya yang berkerut lelah, seakan memberi kekuatan baru. Udara malam terasa penuh dengan harapan, dan langit yang kelam seperti mengundang setiap jiwa untuk merenung. Di tengah kesunyian masjid yang hampir kosong, Zain berdiri di depan mihrab, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit malam. Saat itulah, matanya menangkap gerhana yang kembali terjadi, seolah memperlihatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Tuhan. Ia mengingat kembali perbincangan dengan ulama beberapa malam lalu tentang tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata. Kini, gerhana yang terulang ini bukan hanya fenomena alam biasa, tetapi pertanda yang tak bisa lagi diabaikan. Zain menundukkan kepalanya, menutup matanya, dan melafalkan doa dalam hati. Ia merasakan getaran yang kuat dalam dirinya, seakan ia sedang berada di ambang sebuah perubahan besar. Waktu seolah berjalan lambat, dan ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Hati yang sebelumnya penuh dengan kebingungan kini terasa lapang, dan pikiran yang kacau berubah menjadi kejelasan. Malam itu, Zain merasa seakan-akan ia sedang dipertemukan dengan suatu pencerahan yang luar biasa. Semua pertanyaan yang menghantuinya tentang gerhana, tentang Imam Mahdi, tentang akhir zaman, perlahan menemukan jawaban. Zain membuka matanya, dan seketika itu juga, sebuah sinar terang memancar dari langit, menyinari seluruh masjid, seolah-olah langit dan bumi bersatu dalam kedamaian yang tiada tara. Di tengah kesunyian malam itu, Zain merasakan kedatangan sesuatu yang lebih besar. Pencerahan yang ia rasakan bukan hanya dari apa yang ia baca dan dengar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Imam Mahdi, bukan hanya pengetahuan yang dibutuhkan, tetapi ketulusan hati. Zain kini yakin bahwa perubahan besar yang ia nantikan bukan hanya terjadi di dunia luar, tetapi dimulai dari dalam dirinya sendiri.
Zain duduk bersimpuh, merenung dalam-dalam. Dalam hatinya ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang membimbingnya untuk menjalani hidup dengan lebih baik, dengan penuh kesadaran. Ia tidak hanya harus menunggu datangnya Imam Mahdi, tetapi ia juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan terus meningkatkan ibadah dan kebaikan. Baik di bulan Ramadan, ini maupun dalam setiap langkah hidupnya, pencerahan malam itu mengubah Zain. Ia merasa lebih kuat, lebih siap, dan lebih yakin bahwa tugasnya adalah menyebarkan pesan kebaikan, membantu orang lain untuk menyadari pentingnya persiapan mental dan spiritual menghadapi segala kemungkinan yang datang. Dalam ketenangan malam Ramadan yang suci, ia merasa seakan-akan dunia yang penuh dengan kebingungan ini perlahan menemukan arah. Dengan tekad yang baru, Zain memutuskan untuk terus mencari kebenaran, tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga dalam amal yang ia lakukan setiap hari. Malam itu, ia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap berpegang teguh pada iman dan keyakinan, karena ia tahu bahwa hanya dengan cara itu, ia bisa menyambut kedatangan Imam Mahdi dengan hati yang siap dan jiwa yang tenang. Ketika fajar mulai menyingsing, Zain merasa bahwa malam yang penuh pencerahan ini adalah titik awal dari perjalanan spiritual yang lebih panjang. Perjalanan yang tidak hanya akan membawanya pada pemahaman lebih dalam tentang tanda-tanda akhir zaman, tetapi juga pada penemuan dirinya sendiri sebagai seorang hamba yang harus selalu bersyukur dan berusaha untuk lebih baik setiap harinya.